Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh penginjil Antonius. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk datang ke rumah Tuhan. Di tengah situasi yang mungkin tidak menentu ini, kita masih diberikan semangat untuk datang ke rumah Tuhan, beribadah, baik Bapak Ibu yang secara onsite di gereja ataupun yang secara online di rumah masing-masing. Biarlah saat ini kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa sejenak di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah telinga, hati, dan pikiran kami boleh sungguh-sungguh fokus kepada apa yang Tuhan ingin sampaikan di dalam kehidupan kami melalui firman Tuhan. Tuhan yang tolong setiap kami, supaya ketika kami mendengarkan firman Tuhan ini, firman itu tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh tertanam di dalam hati setiap kami, terlebih kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tolong hamba-Mu dengan segala keterbatasannya untuk menyampaikan firman Tuhan yang begitu indah di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saya mengajak setiap kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat, ayat 17 sampai 32. Tema kita pada kesempatan minggu ini adalah ciptaan baru. Ya. Saya akan membacakan untuk setiap kita dari ayat 17 hingga ayatnya yang ke-24. Ya. Sedangkan ayat 25 hingga 32 nanti akan diuraikan di dalam firman Tuhan. Efesus pasal 4, manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Sedemikian pembacaan firman Tuhan kita pada hari. Bapak Ibu Saudara, kita tak terasa sudah melewati bulan Januari ya, hampir melewati bulan Januari. Dan kita sudah belajar ya di sepanjang bulan Januari ini bagaimana kita memulai satu perjalanan yang baru di tahun yang baru ini. Kita belajar untuk menghidupi resolusi hidup yang baru. Kita belajar untuk menyadari ketidaksempurnaan kita, dan kita belajar bahwa Tuhan itu hadir di tengah setiap kehidupan kita. Maka pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama belajar apa yang dimaksud dengan ciptaan baru sebagai hidup kita di dalam kehidupan Kristiani kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana kita menghidupi hidup sebagai ciptaan yang baru tersebut. Bagi saudara, mungkin kita pernah mendengar ya di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam pekerjaan, ya, di dalam studi mungkin ya, kita sering mendengar ataupun diajari ya oleh orang-orang yang lebih tua, dinasehati oleh orang-orang yang lebih tua seperti ini ya. Misalkan janganlah hidupmu itu seperti orang dunia ya. Artinya kita mungkin sering mendengar ya, oh kalau orang di luar sana berlaku yang kurang baik, ya kamu jangan hidup seperti orang dunia ya, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Atau mungkin kita juga pernah mendengar seperti ini, misalkan
hidupnya kok gak beda ya sama orang dunia. Ya, mungkin ini adalah penilaian-penilaian tertentu ya di dalam kehidupan kita yang mungkin kita melihat seseorang yang tindakannya itu kok gak beda ya sama orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Bahkan mungkin tingkatan yang lebih tinggi adalah bahwa mungkin ada yang berkata, orang dunia aja masih mendingan daripada dia. Ya, artinya apa? Bahwa kehidupan orang-orang Kristen tidak menjadi teladan, bahkan dinilai oleh orang-orang sehingga orang di luar sana jauh lebih baik daripada orang-orang Kristen. Inilah adalah sebuah pergumulan identitas Kristen ya, identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Misalkan kita juga sering ya melihat seperti sebuah kisah ya anak muda yang mengendarai sepeda motor ya, mengendarai motornya yang begitu keren ya di jalanan. Nah, kemudian ketika dia menaiki sepeda motor itu dengan penuh keyakinan, tiba-tiba ya motornya itu diserempet ya oleh pengendara sepeda motor yang lain. Maka naiklah amarah sang anak muda ini ya. Kemudian dia istilahnya itu kalau kita sebut naik darah gitu ya. Menjadi marah karena apa? Motornya yang bagus itu disenggol oleh orang lain di jalanan. Ya, dan dia merasa bahwa saya berada di jalur yang benar, orang ini yang salah. Sehingga amarah itu dimunculkan dengan kata-kata yang terlontar dari mulut si anak muda ini. Kata-kata yang kasar, yang memaki, yang menghina pengendara motor yang menabraknya. Sehingga kalau biasa kita lihat ya, kalau di jalanan ada insiden seperti itu, maka orang-orang mulai ramai-ramai ya. Ada apa ini? Ada apa ini ya? Ada kejadian apa? Biasa kan seperti itu ya. Banyak orang-orang sekitar yang mulai melihat. Dan tiba-tiba ada seorang yang melihat bahwa di belakang jaket anak muda ini, ya, di belakang jaket anak muda ini, tiba-tiba tertulis, ya, sebuah tulisan, Jesus inside, ya. Nah, jadi kita lihat bahwa Yesus di dalamku, ya, itu kan satu keyakinan ya bahwa dari si anak muda ini bahwa dia adalah orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Tetapi apa yang dia lontarkan, apa yang dia ucapkan itu justru tidak sesuai dengan kehidupan Kristennya, yaitu Yesus di dalamku. Yesus tidak ada di dalamnya, tetapi yang keluar justru adalah perkataan-perkataan yang kasar, amarah yang memuncak. Atau mungkin bukan hanya kejadian di jalan gitu ya. Kita yang mungkin sering melihat misalkan ada seorang sales ya, sales di dunia perdagangan, dia mengunjungi satu toko demi toko yang lain, lalu melihat seorang pedagang yang membuka usaha. Pedagang ini adalah seorang aktivis ya, aktivis yang rajin ke gereja. Tetapi ketika dia datang ke toko tersebut, dia kaget ya, bahwa ternyata pedagang ini yang aktif di gereja justru marah-marah ketika pekerjaannya ya, memarahi karyawannya dan mungkin juga memarahi konsumennya gitu ya. Sehingga apa yang dia lontarkan, apa yang diperbuat oleh orang-orang ini tidak sesuai dengan keyakinannya, tidak sesuai dengan identitasnya sebagai orang Kristen. Maka menjadi sangat penting antara identitas kita sebagai orang Kristen dengan perbuatan kita itu harus matching ya, harus sesuai, harus selaras. Sehingga apa? Kalau seandainya salah satu dari antara dua ini tidak sesuai, misalkan perbuatannya itu tidak mencerminkan identitasnya sebagai orang Kristen, maka identitasnya sebagai anak-anak Tuhan akan dipertanyakan dan dinilai oleh orang-orang. Di dalam bagian kitab Efesus ini kita melihat ya, di dalam Efesus pasal yang keempat, kalau Bapak Ibu membaca dari ayatnya yang pertama, di situ Rasul Paulus menekankan dengan sangat jelas bahwa hidup orang Kristen itu seharusnya sepadan dan menuruti kepada panggilan yang Allah sudah berikan. Artinya di dalam bukan hanya pengetahuan mereka, tetapi tingkah laku mereka harus mencerminkan identitas sebagai orang Kristen. Hari ini kita setidaknya akan melihat ya, bagaimana seharusnya kita sebagai ciptaan yang baru itu menanggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia yang baru
di dalam roh dan pikiran yang dibaharui dalam kebenaran dan kekudusan Allah. Kita belajar bagaimana kita diproses oleh Tuhan sebagai ciptaan yang baru dengan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita akan merenungkan setidaknya dari bagian firman Tuhan ini, kita akan fokus terutama di ayat 22 hingga ayat 24 ya, yang setidaknya ada dua hal ya, kita akan pelajari bersama, kita akan renungkan bersama pada kesempatan hari ini. Yang pertama adalah, apa yang dimaksud dengan ciptaan baru yang menanggalkan manusia lama? Ya, manusia yang lama ditanggalkan dan mengenakan manusia yang baru. Kalau kita melihat kembali di dalam Efesus pasal yang keempat, di situ Rasul Paulus menekankan poin yang sangat mendasar, bahwa manusia yang lama itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi ada sebuah pemisahan yang jelas antara orang-orang percaya yang mengenal Allah dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan identitas orang-orang yang tidak mengenal Allah itu muncul ketika apa yang mereka lakukan di dalam kehidupan mereka. Paulus tuliskan di dalam bagian ini bahwa mereka memiliki pikiran yang sia-sia, ya, pengertian yang gelap, hidup jauh dari persekutuan dengan Allah. Artinya mereka tidak pernah menyembah Allah. Dan mereka itu memiliki perasaan yang tumpul. Jadi bukan hanya pikiran, perasaan mereka tumpul, dan mereka menyerahkan diri mereka kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Hawa nafsu yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar yang berkaitan dengan hal seksual, tetapi keserakahan, mementingkan kepentingan sendiri, itu adalah bagian daripada hawa nafsu yang ditekankan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Maka menjadi sangat penting Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Efesus bahwa apa? Bahwa mereka tidak demikian. Ya, ayat 20 dikatakan, tetapi kamu bukan demikian. Sebab apa? Kamu telah belajar mengenal Kristus. Manusia yang baru itu berbeda dengan manusia yang lama. The new life itu berbeda dengan the old life. Apa yang menjadi pembedaannya jelas, yaitu pengenalan akan Kristus. Itulah yang menjadi fondasi yang sangat jelas membedakan orang yang mengenal Allah dan orang yang tidak mengenal Allah. Seorang ahli biblika ya bernama Thomas Rainer, ahli di dalam Perjanjian Baru, ketika dia mendalami bagian ini, dia mengatakan dengan sangat jelas, orang percaya itu dimampukan oleh Allah untuk melepaskan manusia yang lama, yaitu natur Adam yang pertama. Adam yang dicatat di dalam kitab Kejadian. Adam yang jatuh ke dalam dosa, yang termakan akan godaan iblis. Kemudian melepaskan manusia yang lama dan mengenakan manusia yang baru, yaitu Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus. Di sini adalah satu penggalian yang sepadan ataupun selaras dengan pengajaran Rasul Paulus. Di dalam surat-suratnya kita sering melihat ya bahwa Rasul Paulus juga menekankan tentang Kristus sebagai Adam yang kedua. Maka manusia baru di sini merujuk kepada Adam yang kedua, yaitu kebangkitan Kristus. Itulah yang harus dikenakan oleh orang-orang percaya. Dengan kata lain, bahwa ketika kita menanggalkan manusia lama kita dan menggantinya dengan mengenakan Kristus, ini adalah satu peristiwa pertobatan dan peristiwa bagaimana anugerah keselamatan itu diberikan kepada setiap kita. Saya mengajak setiap kita untuk melihat bagian yang sangat penting di dalam ayat 22 hingga 24. Di dalam bahasa asli di situ tertulis apek dusamenoi ton palayon anthropon, ya. Apek dusamenoi yang berarti menanggalkan, ya. Ton palayon anthropon, manusia yang lama. Anthropon manusia, palayon berasal dari palaios, yang lama. Lalu di ayat 24 disandingkan, ya, di dalam bagian itu endusastai ton kainon anthropon, mengenakan manusia yang baru. Mengapa penting kita melihat bahasa aslinya? Ya, cukuplah bahasa Indonesia kan, mungkin kita biasa membaca di dalam bahasa Indonesia dan
kita melihat ini biasa saja. Tetapi kalau kita telusuri di dalam aturan-aturan kalimat ya atau tenses daripada kalimat itu, kita melihat bahwa kedua ayat ini berasal dari kalimat yang bermakna aoris. Artinya apa? Kejadian ini sudah terjadi di masa yang lampau dan terjadi satu kali. Ya, kejadiannya terjadi satu kali di masa lampau, tetapi efeknya terus berkelanjutan. Maka kita bisa melihat di sini menanggalkan manusia yang lama dan mengenakan Kristus sebagai manusia yang baru adalah peristiwa pertobatan dan anugerah keselamatan yang sekali terjadi di dalam kehidupan kita dan efeknya terus-menerus di dalam kehidupan kita. Maka menjadi sangat penting kalau kita hanya melihat dari bahasa aslinya ini saja di dalam aturan kalimat ini, kita akan mengerti bahwa doktrin keselamatan itu menyatakan keselamatan umat percaya yang terjadi satu kali dan tidak akan pernah hilang. Hal inilah yang ditekankan oleh Rasul Paulus dengan sangat jelas bahwa keselamatan umat percaya itu diterima sekali dan efeknya terus berlangsung. Maka menjadi satu pengejaran hidup kita. Sudahkah kita menelusuri kedalaman hati kita? Sudahkah kita benar-benar mengalami pertobatan yang sejati itu? Ataukah kita hanya mengikuti orang tua kita, mengikuti dari dulu saya ke gereja? Sudahkah kita sungguh-sungguh menerima Kristus, mengalami pertobatan dan perjumpaan dengan Kristus di dalam kehidupan kita? Dan pertobatan itu hanya terjadi satu kali yang seharusnya menjadi satu pondasi kita, yaitu mengenakan Kristus sebagai manusia yang baru. Bapak Saudara, pada masa reformasi ya, abad 16 dan setelah masa reformasi tentu saja kita tahu penggagas daripada reformasi pada waktu itu adalah Martin Luther ya. Martin Luther diteruskan oleh penerus-penerusnya ya yang akhirnya mendirikan gereja-gereja Lutheran ya di dalam sejarah yang pada waktu itu terus belajar ya, berproses. Mereka baru tergerak di dalam gerakan reformasi itu, mereka mengadakan ibadah dan itu adalah menjadi cikal bakal berkembangnya Protestanisme ya di dalam sepanjang sejarah. Nah, tetapi didapati bahwa ada yang menjadi masalah di dalam perkembangan sejarah itu, bahwa di dalam ibadah-ibadah yang mereka lakukan, orang-orang Kristen Protestan pada waktu itu hanya menekankan ibadah secara ritual, ya, ibadah secara yang mereka lakukan secara rutin. Tetapi terjadi sebuah diskriminasi, terjadi sebuah ketidakadilan ketika mereka keluar dari gereja dan hidup di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Maka dua orang tokoh gerakan pietisme di abad 17 ya, yang sebelah kiri adalah Philip Jacob Spener dengan bukunya Pia Desideria atau artinya cita-cita yang saleh. Dia mengkritisi di dalam tulisannya bahwa seharusnya orang Kristen itu tidak hanya berhenti pada ritual-ritual semata. Ya. Karena pertobatan yang sejati, kekristenan yang sejati itu juga harus diwujud nyatakan di dalam kehidupan sehari-hari. Dia melihat bagaimana ketidakadilan ya kepada kaum-kaum yang terpinggirkan. Dia melihat hal itu dilakukan bukan hanya orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi justru orang-orang yang mengenal Tuhan melakukan hal yang demikian juga. Maka dia menulis tulisannya dan tulisannya ini cukup terkenal pada waktu itu dibaca oleh banyak orang yang mengubahkan prinsip kekristenan pada waktu itu yang tidak hanya sekedar mengutamakan ritual-ritual ibadah. Tulisan daripada Philip Jacob Spener kemudian diteruskan ya oleh seorang yang bernama Johann Arndt dengan bukunya yang sangat terkenal yaitu True Christianity. Buku yang sangat baik yang sebenarnya ingin menekankan ya bahwa bagaimana sesungguhnya kita menjadi Kristen yang sebenar-benarnya. Jangan hanya Kristen secara identitas, tetapi pergumulan kita bagaimana mencapai pertobatan itu, perjumpaan dengan Kristus dan menjadi Kristen yang sungguh-sungguh, ya singkat kata kira-kira seperti itu. Maka ini menjadi satu pergumulan setiap kita, bahwa kita mengerti tentang pertobatan, kita mengerti tentang keselamatan dari Tuhan, tetapi sudahkah kita mengalaminya?
Sudahkah kita mengalaminya di dalam kehidupan kita? Mengenakan Kristus itu sebagai manusia yang baru. Jangan sampai kita terus menyimpan dosa-dosa kita. Setiap kita pasti memiliki dosa-dosa tertentu yang menjadi pergumulan kita. Apa yang kita lakukan? Apakah kita sudah mengakuinya di hadapan Tuhan? Apakah kita sudah mengakui sesungguhnya apa yang menjadi pergumulan kita di hadapan Tuhan? Bukan hanya sekedar mengakui, sudahkah kita berubah? Sudahkah kita sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan? Karena peristiwa pertobatan adalah satu peristiwa di mana kita berbalik dari hidup yang lama, berbalik kepada hidup yang baru. Jangan lagi simpan dosa kita, apalagi kita pupuk dosa kita sedemikian rupa yang menjadi sisi gelap di dalam kehidupan kita. Tetapi kenakanlah Kristus itu di dalam kehidupan setiap kita. Yang kedua, kita bisa melihat bahwa menjadi ciptaan yang baru itu bukan hanya sekedar menanggalkan manusia yang lama dan mengenakan manusia yang baru, tetapi memiliki hidup yang terus dibaharui. Dibaharui di dalam roh dan pikiran secara terus-menerus. Ya, saya garis bawahi ini menjadi highlight kita, secara terus-menerus. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus menekankan di dalam bagian ini dua entitas yang sebenarnya tidak dapat terpisahkan. Satu roh, satu pikiran. Ya. Artinya, pikiran dan roh itu seharusnya menjadi satu, the whole our body. Ya. Menjadi keseluruhan hidup kita yang tidak dapat terpisahkan. Tetapi seringkali mungkin kita akan memisahkan, ya, bahwa pikiran itu hanya berkaitan dengan pengetahuan-pengetahuan, ya. Roh itu adalah yang mungkin bersifat kekal atau yang bersifat rohani, ya. Atau mungkin kita memisahkan ilmu pengetahuan, ya, yang kita pelajari di luar dengan firman Tuhan, kerohanian kita. Kalau rohani ya itu berkaitan dengan roh, dunia roh. Tapi kalau pikiran ya itu berkaitan dengan saya berdagang, saya berusaha, saya kuliah. Seringkali kita memisahkan dua hal ini. Tetapi di dalam bagian ini seorang Kristen, seorang anak-anak Tuhan yang menjadi ciptaan baru seharusnya tidak memisahkan antara roh dan pikirannya. Di dalam bagian lain Rasul Paulus juga di dalam surat Roma, ya, Roma 12 ayat 2 dikatakan dengan sangat jelas bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, menarik ya, di dalam bahasa Indonesia memakai kata budi. Ya, kita mengenal budi ini bukan nama orang ya, bukan, tetapi berkaitan dengan misalkan akal budi. Ya, biasanya kita akan pakai akal budi itu soal pengetahuan, soal pikiran gitu ya. Dan juga mungkin kita mengenal istilah budi pekerti, ya kan? Biasanya itu berkaitan dengan moral, tingkah laku, ya kan? Nah, maka menarik sekali di dalam bahasa Indonesia ini pun penggabungan keduanya adalah sesuatu yang tidak dapat terpisahkan. Artinya pembaharuan budi itu berkaitan bukan hanya di knowledge kita, di pikiran kita, di pengetahuan kita, tapi juga di kelakuan kita, ya, perbuatan kita. Sehingga setiap kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Maka menjadi sebuah poin yang penting di dalam aspek kehidupan kita, bahwa hidup kita harus selalu dibaharui. Ya. Ketika kita bertobat, tidak hanya stop di dalam pertobatan itu, tetapi hidup kita masih berjalan. Dan di dalam proses hidup kita yang berjalan itu, kita minta Tuhan yang memimpin untuk membaharui kita. Di dalam Efesus pasalnya 4 ayat 23, ya, di situ kata ananeustai dibaharui oleh roh pneumati to noos humon, ya. Artinya dibaharui di dalam roh dan pikiran, understanding, pengetahuan kita. Dan ini dapat diartikan di dalam satu aturan kalimat yang berbeda dengan pasal ayat 22 dan ayat 24. Kalau ayat 22 dan 24 penekanan kepada yang sudah terjadi di masa lalu, tetapi di ayat 23 pengapit daripada kedua ayat ini, Paulus menggunakan aturan kalimat masa kini ataupun yang disebut masa yang kita lakukan sehari-hari, ya, di dalam tenses present yang kita lakukan sehari-hari. Maka pembaharuan ataupun di sini menggunakan kata pasif dibaharui oleh Allah itu adalah kejadian yang terus-menerus, ya.
Seperti ayat 23, penekanan yang sangat baik di dalam tulisan daripada Rasul Paulus bahwa kita harus dibaharui secara terus-menerus. Kita tidak menjadi orang yang suci ketika kita bertobat kepada Tuhan. Ya, kita tidak menjadi orang yang sempurna ketika kita bertobat kepada Tuhan. Tetapi kita harus meminta pimpinan Allah Roh Kudus untuk menguduskan kita. Ya, jadi kalau peristiwa pertobatan itu adalah peristiwa Tuhan menyatakan anugerah kebenarannya, maka di dalam pembaharuan roh ini adalah peristiwa kita dikuduskan hari demi hari. Untuk itulah mengapa kita sering dan kita sudah melakukan sepanjang 1 bulan, hampir 1 bulan ini, kita terus membaca firman Tuhan hari demi hari. Tujuannya adalah apa? Bukan hanya kita membaca saja, ya, tetapi kita merenungkan dan meminta Tuhan mengubahkan kita hari demi hari. Itulah prinsip yang harus kita pegang di dalam kehidupan kita. Baik saudara, satu kisah seorang ayah yang memiliki seorang anak perempuan. Nah, ayah ini biasalah ya kalau seorang ayah siap untuk bekerja pagi-pagi sudah siap dengan pakaian kantornya, dia siap untuk pergi bekerja mencari nafkah bagi keluarganya. Dan seperti biasa mungkin ada tradisi-tradisi di mana ketika ayahnya mau pergi anaknya itu memberikan salam mungkin di keluarga Bapak Ibu Saudara juga ada yang melakukan demikian, ada yang memberikan salam dengan bersalaman tangan atau yang mencium pipi orang tuanya atau mungkin memeluk orang tuanya. Maka dikisahkan seorang ayah yang hendak pergi bekerja, kemudian dia melihat anaknya sudah siap untuk memeluk dia untuk memberikan salam perpisahan sebelum ayahnya pergi bekerja. Papa gitu anaknya langsung berlari ke arah ayahnya dan ayahnya sangat senang memeluk anak perempuannya ini. Nah, saking senangnya ayahnya sangat senang memeluk erat anak-anaknya ini kemudian anaknya ini berbisik kepada ayahnya. Apa yang dikatakan oleh sang anak? Tiba-tiba anak itu berbisik kepada ayahnya, "Pah, kok papa bau sih ya?" Duh, kaget bapaknya Bukannya dibilang salam perpisahan atau papa semangat kerjanya gitu kan Tiba-tiba anak ini malah bilang, "Pah, kok papa bau ya?" gitu Maka papanya seperti biasa wah gengsi kok papa dikatain bau Enggak. Papa udah mandi kok sudah pakai sabun, sudah pakai sampo, sudah wangi, sudah siap untuk kerja. Terus anaknya mengendus-ngendus papanya lagi Tiba-tiba anaknya bilang lagi, "Iya beneran papa bau hari ini." Waduh, papanya pusing Kenapa kok bisa saya sudah mandi, sudah bersih, tapi dibilang sama anak saya bau hari ini. Terus tiba-tiba anaknya melanjutkan lagi perkataannya. Sepertinya ini baju yang papa pakai beberapa hari yang lalu deh Terus papanya mulai berpikir sejenak dan mulai senyum-senyum sendiri Ternyata apa Bapak Ibu Saudara? Baju yang dikenakan oleh papanya itulah yang menyebabkan aroma yang tidak sedap itu Baju yang dipakai beberapa hari yang lalu mungkin kita kadang-kadang ada punya prinsip seperti itu baju yang mungkin dipakai hari Senin gitu terus dipakai lagi hari Kamis, baju yang dipakai hari Selasa terus dipakai lagi hari Jumat misalkan gitu kan, sehingga hal itulah yang menyebabkan sang ayah memiliki aroma yang tidak sedap. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, hidup di dalam kehidupan kekristenan itu seperti gambaran ayah yang sebenarnya sudah bersih, sudah mandi, sudah siap untuk bekerja, tetapi mengenakan baju yang lama. Sehingga apa? Aroma tidak sedap itu muncul. Demikian hidup kita di dalam pertobatan kita sebagai orang Kristen harus terus diperbaharui. Karena apa? Kalau di dalam kehidupan sehari-hari kita tidak meminta pimpinan Allah Roh Kudus memperbaharui kita, maka kita seperti mengenakan pakaian yang sudah berhari-hari yang lalu yang tidak dicuci, yang menimbulkan aroma yang tidak sedap. Itulah perbuatan kita, tingkah laku kita yang harus terus-menerus diperbaharui. Di dalam bagian firman Tuhan ini kita bisa melihat di ayat 25 sampai 32, setidaknya ada beberapa tanda-tanda yang sangat jelas ataupun tindakan yang sangat jelas yang dilarang oleh Rasul Paulus dan juga nasihat yang diberikan. Misalkan di ayat 25, jangan kita berbohong, Kelihatannya simpel jangan berbohong.
Tapi mungkin setiap kita mengalami pergumulan yang demikian, ya. Harus hidup jujur dengan mengatakan kebenaran. Ayat 26, ayat 27, jangan memiliki amarah yang berkepanjangan, ya. Tetapi kita harus menyelesaikan konflik dan amarah tersebut. Ayat ke-28, jangan mencuri, ya. Mungkin kita tidak mencuri harta orang lain, tapi kita mencuri waktu, ya, di dalam kehidupan kita. Maka bekerjalah sendiri dengan segiat mungkin. Di ayat 29, ayat 30, jangan ada perkataan kotor. Nah, ini kan aplikasi yang sangat sehari-hari, ya. Kita mungkin ada orang-orang yang bergumul dengan hal ini, memiliki kebiasaan mengumpat ataupun melakukan atau berucap kata-kata yang kotor. Tetapi pakailah perkataan yang membangun. Kalau kita belum bisa melakukan perkataan yang membangun, setidaknya kita berhenti untuk berkata-kata yang kotor. Ayat 31, ayat 32 dikatakan jangan ada kepahitan, jangan ada kegeraman, jangan ada kemarahan, pertikaian, fitnah, dan kejahatan. Maka di kolom yang sebelah kiri, ya, itu jelas, ya, semua larangan ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan kita di dalam kehidupan yang lampau sebagai manusia yang lama, yang masih terus berproses, masih terus harus kita perbaharui, harus kita renungkan, harus kita ubah menjadi orang-orang yang ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Maka ini adalah proses yang harus terus kita jalani. Jangan merasa bahwa ketika saya gagal di dalam hal ini maka sudah selesai. Ya, saya menjadi orang yang gagal di hadapan Tuhan. Jangan demikian. Tetapi kita percaya ini adalah proses yang terus-menerus. Saya gagal di hari ini, saya berjuang lagi, menyerahkan di hadapan Tuhan untuk esok hari, ya. Dan tentu saja di dalam khotbah yang pernah saya sampaikan juga bahwa pekerjaan karya Roh Kudus itu tidak pernah membuat seorang Kristen memiliki grafik yang merosot, ya. Tidak ada orang Kristen, ya, yang benar-benar Roh Kudus bekerja di dalamnya kemudian yang dahulu merokoknya sedikit tambah parah gitu, nggak ada, ya. Seharusnya karya Roh Kudus itu membawa kita grafiknya semakin lama semakin naik, ya, grafik apa yang kita lakukan. Kalau misalkan kita punya kebiasaan ngomong kotor gitu, ya, maka seharusnya ketika hidup kita diubahkan dan diperbarui, kita semakin mengurangi perkataan kotor yang keluar dari mulut kita. Atau misalkan kebohongan, kita semakin belajar untuk hidup jujur. Masih bohong nggak? Mungkin masih, ya. Karena apa? Tidak langsung secara instan semuanya blep hilang gitu, enggak, ya. Tetapi ini adalah proses secara terus-menerus. Mungkin grafik kita bukan grafik yang langsung wow, menjulang tinggi, enggak. Mungkin tahun ini saja kita hanya akan naik sedikit, mungkin saja, ya. Tetapi kita percaya bahwa disitulah pimpinan Roh Kudus itu yang akan terus memperbaharui kita. Selama kita masih punya kesempatan, selama kita masih diberikan kehidupan ini, pergunakanlah itu untuk terus memperbaharui hidup kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa fondasi yang paling utama di dalam identitas Kristen, identitas kita sebagai anak-anak Tuhan, itu adalah Kristus sendiri. Kristus itulah yang membedakan kita dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kristus itulah yang adalah pusat kebenaran yang sejati, yang memberikan keselamatan itu kepada hidup kita. Maka ketika kita datang kepada Tuhan, kita datanglah dengan kesungguhan hati. Kita minta ampun atas segala dosa dan kesalahan kita. Kita sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengaruniakan rahmat-Nya, kebenaran, anugerah-Nya itu. Sehingga kita menjadi orang-orang yang dibenarkan. Kita yang seharusnya mati binasa, karena kita adalah orang-orang yang berdosa, tetapi dibenarkan oleh karena anugerah Kristus. Dan dibenarkan ini adalah sekali dan efeknya terus berlangsung sampai kita menghadap kepada Tuhan. Dan di dalam bagian yang lain kita melihat bahwa Kristus juga menjadi pusat kekudusan hidup kita. Bukan hanya sekedar kebenaran yang sekali dan berlangsung seumur hidup di dalam pertobatan kita, tetapi Kristus juga menguduskan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam tingkah laku dan perbuatan kita. Marilah kita mensandarkan dan menjadikan Kristus sebagai pusat hidup setiap kita,
Sehingga apa? Setiap kita yang menjadi ciptaan yang baru, tidak lagi mengenakan manusia yang lama. Tidak lagi hidup di dalam dosa-dosa kita. Tetapi kita mengenakan Kristus dan memancarkan kasih Kristus itu di dalam kehidupan setiap kita. Kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh menguatkan kita, mengingatkan kita, identitas kita sebagai orang Kristen harus bukan hanya berhenti di dalam pengetahuan kita, tapi kita nyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan masih mengingatkan kami melalui firman-Mu. Seringkali di dalam kehidupan kami mungkin tidak menjadi contoh yang baik. Seringkali di dalam perbuatan kami mungkin mendukakan hati Tuhan, mendukakan orang-orang di sekitar kami. Tuhan yang tolong ketika kami terus bergumul di dalam identitas kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami tidak hanya berhenti kepada identitas semata, tetapi kami belajar untuk menghidupi kehidupan sebagai anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh hidup mengenal Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam kehidupan kami, mengalami pertobatan yang sejati itu. Sehingga ketika kami boleh Tuhan utus di tengah-tengah dunia ini, kami boleh memancarkan kasih Kristus. Kami boleh menjadi teladan dan kami juga boleh memberitakan Injil Kristus kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, dengan segala keterbatasan kami percaya Tuhanlah yang memampukan kami, melayakkan kami, dan membuat kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Suara manusia sudah berlalu, tetapi firman Tuhan itu adalah yang kekal dan untuk selama-lamanya. Kami sungguh bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.